Jika hari ini kebahagiaan belum datang, maka tetaplah jadi pemenang dengan bisa menyikapi seluruh keadaan dengan tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat datang di Sketsa Bunda, vlog keseharian ibu rumah tangga yang semangat belajar untuk bahagia. Kita belajar sama-sama yuk. Sebagai ibu, kadang-kadang pagi hari aja udah menguras emosi. Berbagai kondisi di luar prediksi itu bisa aja terjadi. Mulai dari anak yang dibangunin susah mandi, atau mungkin si kakak yang senantiasa cari alat sekolah sana sini, atau mungkin adik yang pengen juga tampil sama kayak kakak-kakaknya. Pokoknya segala kondisi yang di luar prediksi emang bikin ibu-ibu nih emosi ya. Karena balik lagi, ibu di rumah apalagi itu memang rentan banget kena afeksi. Nah kalau itu terjadi maka tenang aja dulu, jangan terlalu keburu-buru emosi. Terus coba kita cari kegiatan yang gak terlalu menguras banyak tenaga ya teman-teman. Nah seperti hari ini kan hari Kamis ya, Pak suami gak bawa bekal. Jadi ya udah Bun Ai mau bikin buat sarapan aja. Nanti masaknya mungkin sore hari ya. Jadi sekalian Pak suami pulang. Nah tadi tuh masih ada sisa kari yang Bun Ai kemasak kemarin. Jadi kalau ditanya Bun Ai masaknya cukup, emang segitu cukup ya teman-teman. Bahkan kadang masih sisa. Nah itu Bun Ai beli sarimi 2, harganya 3.500, jadi 2 7.000. Telur 2, sosis Bun Ai bilang lagi ya. Nggak recommended sih sosisnya. Mungkin karena murah ya. Harganya tuh 3.500 sebesar itu. Kalau telur ini kecil-kecil banget, beli sekilo hampir 19 butir. Jadi mungkin sekitar 3.000 rupiah. Nah ini untuk sawi Bun Ai beli 1.000 dapat 2 bonggol. Nah kalau sawi sebenarnya itu harus selalu ada. Karena tuh Abang Rafa punya piaraan iguana ya teman-teman. Jadi dia tuh kayak setiap hari harus makan sawi. Dan yang sekarang itu iguanianya lumayan makannya banyak. Kalau sebelumnya pernah punya juga, tapi qadarullah itu wafat, itu makannya gak terlalu banyak. Ya ini tuh agak banyak ya. Nah ini untuk sosisnya Bun Ai belah 2, terus Bun Ai belah lagi jadi 2. Jadi pokoknya diiris-iris seperti itu ya. Nah ini untuk bumbunya cuma pakai bawang merah, bawang putih. Karena sebenarnya gak pakai ini juga udah enak ya. Kan nanti kita bakalan campur sama bumbu mie instan. Nah kalau untuk bumbunya kenapa Bun Ai ulek supaya bawang merah bawang putihnya tuh kemakan. Kadang-kadang kalau kayak gini dipilihin ya teman-teman untuk bawang merah dan bawang putihnya. Nah sambil Bun Ai ngulek ngerebus mie yang pastinya teman-teman juga udah lihai banget kan. Nah ini tuh kenapa pakai mie-nya sampai 2 bungkus, karena nanti buat bekal Abang Rafa ya teman-teman. Nah Bun Ai mau sharing nih pengalaman Bun Ai untuk ngatur uang sayur atau uang lauk gitu ya, dari awal menikah sampai perjalanan 10 tahun ini. Nah dulunya Bun Ai itu kan terbiasa tinggal sama mama yang keluarga besar. Nah jadi agak kesulitan kalau misalnya masak tuh sedikit. Bun Ai tuh selalu aja gak pernah bisa masak sedikit, tapi punya kelemahan kadang-kadang gak terlalu nafsu sama masakan sendiri teman-teman. Nah seiring berjalannya waktu ya pastinya ya seluruh manusia itu kan kalau bisa tidak hanya bertambah tapi juga berubah ke arah yang jauh lebih baik lagi. Nah Bun Ai tuh dulu jujur aja nih kalau mau masak sayur sop aja itu nggak pernah beli sayur sop yang 3.000-an tapi belinya tuh kayak wortel setengah kilo, terus kol tuh 5.000. Jadi begitu dimasak jadi itu satu panci besar. Ujung-ujungnya tuh malah kayak sering kebuang-buang. Makanya apapun yang Bun Ai sharing di keluarga Bun Ai bukan berdasarkan seorang pakar, tapi pengalaman sebagai ibu rumah tangga. Nah teman-teman ada yang sama nggak? Yang kalau dulu masaknya tuh banyak banget tapi ujung-ujungnya malah mubazir. Boleh ya sharing-sharing di kolom komentar. Nah ini untuk mie instannya langsung aja Bun Ai campur sama bumbunya di dalam mangkok biar nanti pas ditumis nggak terlalu berat ya teman-teman. Nah masak kayak gini tuh bisa juga loh kalau teman-teman tuh mau bikin sedekah Jumat atau mungkin buat snack box itu juga bisa. Kalau pas teman-teman tuh kayak buru-buru terus insecure masakan aku enak apa enggak ya. Kalau ini kan udah pasti enak ya karena bumbu mie instan kan juara lah ya. Oke ini langsung aja kita tumis bawang merah dan bawang putih. Nah itu tuh di tempat yang buat apa tuh centong-centong ada sedikit minyak, jadi Bun Ai tambahin aja ya teman-teman. Oke, jadi kita sharing lagi nih. Waktu awal-awal nikah tuh kayak kalau masak kok jumlahnya banyak banget, terus kayak over budget.
Nah, perjalanan sebagai ibu rumah tangga 10 tahun pastinya tuh memberi banyak pelajaran. Sehingga di detik ini kita tuh bisa bilang bahwa ya ampun, dulu tuh boros banget ya. Dulu tuh ternyata bereuforia sekali ya. Dan Masya Allah tabarakallah, meskipun ya Bun Ai sharing sama teman-teman, dalam 5 tahun terakhir ini suami Bun Ai tuh kayak stuck income, tapi kita ngerasa kok tujuan finansial kita bisa tercapai ya. Kok anak-anak bertambah tapi nominal kebutuhannya bisa nggak berubah nih. Tapi barokallah kita nggak, mohon maaf nih ya, kayak kekurangan gizi lah, atau mungkin kita jadi kayak nggak bahagia. Alhamdulillah barokallah kita bahagia ya teman-teman. Jadi kuncinya itu di mana? Kuncinya itu ada di pintu ya. Bercanda ya teman-teman. Jadi Bunda tuh sekarang kayak mendisklaim bahwa orang yang pandai mencari uang itu biasanya bisa kalah sama orang yang pandai mengatur uang. Jadi ayo, kalau suami kita nih pandai cari uang, kitanya harus pandai ngatur uang. Kenapa? Karena uang tuh benda materi. Kalau nggak diatur ya sebanyak apapun ya bakalan habis sih, kalau Bunda percaya itu. Nah tadi udah dimasukin telurnya ya, diorak-arik, terus dimasukin sawinya. Nah ini nih Bun Ai kalau nyayur tumis-tumis pengennya tuh kayak mateng banget. Apalagi sawi kan ada batangnya tuh, Bun Ai agak kurang suka kalau nggak terlalu matang. Nah ini Bun Ai sambil nyuci piring ya teman-teman. Seperti biasa jangan bosen berkutit sama kompor, cucian piring, sapu. Video Bun Ai sebatas itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman tuh nggak bosen ya, dan mau mampir lagi ke video channel Sketsa Bunda. Nah Bun Ai mau nanya dulu nih, kira-kira kalau teman-teman udah nikah berapa tahun dan pernah boros di posisi apa? Boleh nih sharing di kolom komentar. Siapa tahu ya bisa menginspirasi teman-teman yang baca di luar sana. Nah ini Bunda itu langsung nyuci piring aja gercep biar langsung rapi karena mau nganter si Abang Bima ya teman-teman. Nah jadi balik lagi, jangan pernah insecure kalau yang hari ini masih ngerasa boros, yang hari ini masih ngerasa over budget. Itu bersyukur banget karena sadar ada orang yang over budget, udah hutang kiri kanan, udah selalu kebablasan tapi nggak sadar-sadar. Nah kita bersyukur nih kalau kita diberikan kesadaran sama Allah kalau kita ini boros. Setidaknya kita mau mengakui kesalahan. Bukankah Allah itu lebih menyukai hambanya yang berbuat dosa tapi bertaubat dibanding hambanya yang beribadah tapi sombong. Jadi dibanding kita kayak ngerasa gue mah udah hemat, paling hemat, nah itu lebih parah dibanding orang yang selalu ngerasa dirinya kok aku kayak boros ya. Kalau ditanya Bun Ai pribadi masih ngerasa boros nggak? Jawabannya sangat-sangat masih merasa boros. Ada beberapa part yang emang Bunda ngerasa tuh boros, tapi ya balik lagi kita maafkan diri kita, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan masa lalu untuk menghadapi perubahan yang jauh lebih baik lagi di masa depan. Waduh, barakallah nggak terasa ya sambil masak mie, sambil sharing-sharing, ini mie-nya udah matang. Jadi bumbunya simple banget, cuma bawang merah, bawang putih, kaldu, dan kecap. Sebenarnya itu aja ya. Jadi Bunda nambahin lagi kecap karena kan kalau kecap dari mie instannya aja itu pasti nggak cukup karena kan kita ada sayur-sayurannya ya teman-teman. Dan ya masakan simple, sederhana, murah meriah ini bakalan jadi rebutan anak-anak. Karena siapa sih anak-anak yang gak suka mie? Kadang-kadang orang tua aja suka ya sama mie, bener gak? Oke, sampai menit ini Bunda mengucapkan terima kasih untuk yang selalu mendukung channel Sketsa Bunda. Like, komen, positif, subscribe. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya, dan menyalakan lonceng notifikasi sehingga gak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Dan tara, mie instan kita udah matang, mie instan rasa resto siap dihidangkan. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings.
Dan alhamdulillah minyak udah matang. Bun Ai mau lanjut aja untuk ngejemur ya teman-teman. Ini barokallah cuciannya baru kelar. Ya semenjak jadi tukang ojek rating 5, Bun Ai tuh kadang-kadang suka keteteran nih ya. Kadang-kadang pagi udah bangun sengaja mau nyuci, baby Agnia udah bangun, Abang Bimanya belum bangun. Kan kadang ngerayuin Abang Bima tuh agak susah ya untuk sekolahnya. Ya sama lah ya, pokoknya balada emak-emak. Oke teman-teman, yang jangan lupa nih yang punya channel boleh nih tulis-tulis di kolom komentar sehingga nanti Bun Ai bisa bersilaturahim kembali. Dan teman-teman jangan lupa yang baru bergabung untuk langsung tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi sehingga nggak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Pokoknya selalu semangat aja ya Moms ya untuk menghadapi aktivitas rumah tangga harian. Nah ini langsung aja Bun Ai mau beberes untuk area dapur, dan itu anak-anak lupa buat matiin lampu. Nah ini tuh baby Agni nyabut-nyabutin kayak tempelan kulkas ya Mams. Nah itu ya, realita yang terjadi adalah setelah masak beberes kembali untuk ditaruh-taruh sesuai dengan tempatnya. Karena emang Bunda itu tempat nasi ditaruh situ, terus untuk lauk juga ditaruh situ. Belum ada yang tempat lauk susun itu ya Mams ya. Mudah-mudahan segera. Pokoknya kalau mau beli apa-apa tuh kayak mikir dulu nih, masih bisa nggak, bener nggak, nanti terpakai nggak. Kayak panjang gitu pikirannya ya, beda banget sama zaman dulu. Kalau zaman dulu tuh nggak, kalau mau beli ya udah beli aja. Nah seiring berjalannya waktu, seiring kita tahu ternyata pas kita buka lemari kita tuh banyak banget baju yang mungkin hanya dipakai sekali 2 kali. Itu kan sebenarnya uang juga ya teman-teman, dan ujung-ujungnya jadi mubazir, itu sayang banget ya. Nah ini tuh Bun Ai langsung aja rapi-rapihin untuk area kamar kerja ya. Kadang-kadang dipakai Pak suami juga, kadang dipakai Bun Ai, pokoknya masih random. Kenapa Bun Ai sengaja ngosongin satu kamar supaya emang lebih fleksibel kalau pas kita pengen bikin konten atau misalnya Pak suami lagi WFH. Tapi Pak suami jarang banget sih untuk WFH ya. Kadang-kadang juga anak-anak ngaji di situ ya Moms ya, bareng-bareng lah pokoknya. Nah ini langsung aja Bun Ai mau rapi-rapi. Biasa deh anak-anak tuh kalau abis sholat suka nggak langsung dirapihin. Pokoknya kalau rapi pagi-pagi tuh udah enak banget ya. Soalnya kan siang jam 1 itu Bun Ai ngajar Smart Mom Class. Jadi teman-teman yang mau belajar tentang keuangan, ngatur uang, atau parenting ya ala-ala ibu rumah tangga, itu bisa ikutan di kelas Smart Mom Class. HTM-nya ada yang 28.000, ada yang 38.000. Nah ada juga yang khusus untuk pembuatan budgeting. Jadi kalau misalnya teman-teman mau dibuatin budgetingnya, itu harganya Rp50.000. Tapi kalau untuk kelasnya sendiri itu nggak dibuka setiap saat, jadi berganti-gantian sesuai dengan ketentuan foundernya. Misalnya hari ini baru budgeting doang, minggu depan misalnya private class, itu ganti-gantian. Pokoknya kalau teman-teman yang mau bergabung boleh langsung aja WhatsApp adminnya, nomornya nanti Bun Ai taruh di description box, atau bisa cek-cek tips hemat ada di channel keluarga Bun Ai. Oke, jadi itu aja bisa Bun Ai sharing untuk hari ini. Bun Ai langsung lanjut mau rapi-rapi lagi, mau nganter Abang Bima. Semoga ada inspirasi yang bisa diambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.